다르다. 첫 번째 게임은 Halo Sanas Galuh, kembali lagi ke channel Kitoko. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di dunia maya, yaitu film yang diproduksi oleh Netflix yang berjudul Squid Game. Film Squid Game ditayangkan sebanyak 9 episode di season pertamanya ini, dan akan kita bahas semuanya di channel ini. Film ini sendiri menceritakan sekelompok orang-orang yang terlilit banyak hutang dipaksa untuk melakukan sebuah game dengan taruhan nyawa mereka. Hanya akan diambil satu pemenang yang akan diberikan hadiah uang yang sangat banyak, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Jika sanak semuanya suka dengan channel ini, silakan dukung kita dengan memberikan like dan subscribe-nya. Tidak usah panjang lebar lagi, silakan sanak semua dari posisi tersantuy dan kita akan menceritakan alur film dari Squid Game episode pertama yang berjudul Lampu Merah, Lampu Hijau. Film ini dimulai dengan sekelompok bocil-bocil sedang memainkan sebuah permainan yang mereka sebut permainan cumi-cumi, yang mengharuskan satu tim bertahan dan satunya lagi menyerang. 그래, 죽는다. 세상을 다 가진 것처럼. Scene berpindah ke kediaman Seong Gi Hun yang akan menjadi tokoh pemeran utama di film Squid Game ini. Dia sedang meminta uang kepada ibunya untuk membelikan hadiah ulang tahun anaknya. Saat ibunya pergi berjualan, Seong mencari ATM ibunya untuk bermain judi. Di putaran pertama, tebakan Seong gagal. Dan dia pun mencoba untuk kedua kalinya. Saat sedang berpikir, Seong sangat frustasi memilih kuda mana yang akan dia pegang. Akhirnya, Seong memasukkan nomor tanggal ulang tahun anaknya. Alhasil, tebakannya pun benar. Dan Seong mendapatkan hadiah uang yang sangat banyak dari hasil taruhannya. Seong pun menelpon anaknya dan ingin mengajak anaknya untuk makan mewah di ulang tahunnya. Namun, tiba-tiba sekelompok orang mengajar Seong untuk menagih hutangnya. Seong pun akhirnya tertangkap. Karena sudah terpojok, Seong ingin membayar hutangnya dengan hasil uang dari bermain judi. Namun, uangnya tersebut menghilang. Seong pun baru menyadari kalau uangnya sudah hilang saat dia menabrak seorang wanita. Jadi, mereka berpikir Seong menipu mereka, sehingga untuk menandatangani kontrak perjanjian, kalau sampai bulan depan dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka mereka akan mengambil ginjal dan mata milik Seong. Karena dia tidak ada uang sama sekali, Seong pun terpaksa meminta kembali uang yang dia berikan ke wanita ini. Seong pun memutuskan untuk bermain jepit mencari kado untuk hadiah ulang tahun anaknya. Malam harinya, Seong mengajak anaknya ini untuk makan malam. Ternyata, Seong dan istrinya sudah lama bercerai. Seong pun memberikan anaknya kado. Saat dibuka, ternyata isi kadonya adalah sebuah korek api yang berbentuk mainan pistol. Setelah makan malam, Seong mengantar anaknya pulang ke tempat ibunya. 그만하자. 내 생일이다. 아빠 안녕. 들어가. Kesialan kembali menimpa Seong. Dia harus ketinggalan kereta. Saat sedang menunggu kereta api selanjutnya datang, tiba-tiba datang seseorang lelaki mendekatinya. 아저씨 사정도. Dia mengajak Seong untuk bermain sebuah game yang mereka namai Dakiji bersama dirinya.
dengan taruhannya berupa uang 100.000 won bagi siapa yang menang. Pria ini pun memberikan Seon giliran pertama untuk mencoba membalikan kartunya. Di permainan pertama, Seon kalah dari lawannya ini. Karena tidak mempunyai uang, Seon menerima tamparan untuk membayarnya. 한 판 더 해. Tamparan demi tamparan pun terus melesat ke pipinya. Hingga Seon pun untuk pertama kalinya berhasil membalikan kartu pria ini. Dia mendapatkan uang dari hasil kemenangannya. Selanjutnya, pria ini pun menawarkan Seon untuk ikut bermain game lainnya. Namun, Seon menolak. Hingga akhirnya, pria misterius ini mengungkapkan identitas Seon dan menyebutkan berapa jumlah hutang yang Seon punya. Selanjutnya, pria ini pun meninggalkan Seon dan meninggalkan kartu nomornya. Saat sedang makan, ibunya bertanya, dari mana Seon mendapatkan uang sebanyak ini? Dan kenapa mukanya mengalami memar? Kemudian, ibunya menceritakan kalau anak dan mantan istrinya akan mengikuti suami barunya pergi ke Amerika tahun depan. Ibu Seon berharap kalau anaknya bisa memenangkan hak asuh atas cucunya ini. Sebelum tidur, Seon melihat foto-foto anaknya dan dia pun mencoba untuk menghubungi nomor yang diberikan oleh pria misterius kepadanya. 낮에 명함받은 사람인데요. Selanjutnya, Seon pun menunggu jemputan untuk dirinya. Saat di dalam mobil, Seon pun dibius dengan gas. Saat tersadar, Seon melihat di sekelilingnya sudah banyak orang di dalam ruangan bersama dirinya, dan aktivitas mereka semua sudah diawasi. Pria ini bernama Frontman. Dialah yang mengatur jalannya permainan ini. Seon berbicara dengan kakek tua ini, yang ternyata si kakek ini merupakan orang pertama yang ada di sini. Sedangkan Seon adalah orang terakhir. Seon pun bertanya, kenapa kakek datang ke sini dengan usia yang sudah tua? Seharusnya kakek diam di rumah, bermain bersama cucu-cucunya. Kemudian si kakek pun menjawab, bagaimana dengan dirimu sendiri? Seon pun hanya bisa terdiam. Tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan. Seon yang merasa kenal dengan wanita ini langsung datang dan menanyakan keberadaan uangnya yang diambil oleh si wanita ini. Saat lawannya akan menghajar Seon, maka keluarlah orang-orang yang memakai pakaian berwarna pink dan mengenakan topeng yang aneh. Mereka menyambut kedatangan Seon dan semuanya. Awalnya, mereka semua tidak percaya dengan kata-kata pria bertopeng ini. Sampai data-data tentang mereka semua ditampilkan di layar. Dari semua data mereka, semuanya mempunyai satu kesamaan, yaitu mempunyai hutang dengan jumlah yang sangat besar. Seon pun bertanya, berapa jumlah uang yang akan mereka terima jika mereka berhasil menang. Kemudian, mereka pun menurunkan sebuah celengan babi raksasa yang akan berisikan uang setelah setiap game selesai. Karena tidak ada pilihan lain, semuanya menyetujui untuk mengikuti semua permainan yang diberikan. Sebelum bermain, mereka semua diminta untuk berfoto. Selanjutnya, digiring ke tempat permainan. Frontman menuju ke ruangannya untuk menonton mereka semua bermain game kematian. Sebelum game dimulai, Seon sempat menyapa teman lamanya semasa sekolah dulu. Dan permainan game pertama pun dimulai, yang bernama lampu merah, lampu hijau. Peraturan di game pertama ini, setiap lampu hijau, mereka semua bebas bergerak. Dan saat lampu merah, mereka semua harus berhenti. Jika ada yang bergerak, maka akan dieliminasi.
Seon dan temannya teringat akan permainan masa kecil mereka. Mereka semua hanya mempunyai waktu 5 menit untuk mencapai garis finish di depan. Permainan pun dimulai. Saat boneka ini berbalik, mereka semua harus diam di tempat. Jika ada yang bergerak, maka mereka akan ditembak mati. 방금 Saat peserta ini melihat temannya yang mengeluarkan darah, dia pun lari, sehingga membuat keadaan di arena menjadi kacau. Mereka yang mencoba bergerak untuk kabur ditembak semua. Dan mereka yang tetap diam mengikuti peraturan permainan berhasil selamat. Permainan pun kembali dilanjutkan. Si kakek ini berjalan dengan santai mengikuti irama permainan. Semakin lama, permainan semakin cepat, dan waktu yang mereka punya juga semakin sedikit. Di tengah-tengah permainan, Seong malah ditahan oleh seseorang yang meminta bantuan. Sementara frontman mendengarkan musik jazz sambil menonton para peserta memperjuangkan hidup mereka. Darling, kiss me forevermore. Worship and adore. Satu persatu mereka berhasil mencapai garis finish. Among the stars, Jupiter and Mars. Darling, kiss me. Dan Seon pun terpeleset. In other words, Untungnya, dia berhasil diselamatkan oleh seseorang. Di detik-detik waktu yang tersisa, Seon berhasil mencapai garis finish. Sedangkan mereka yang tidak berhasil ditembak semua. Dan permainan pertama pun selesai. Mereka semua melakukan permainan game ini di sebuah pulau terpencil yang tidak diketahui oleh siapapun. Film pun berakhir, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.